Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, berjumpa kembali di Sharing Pajak M&Co dengan saya. Kali ini kita masih masuk di tafsir pajak M&Co yang sudah sampai di pasal yang ke-10 ya, 1 sampai 9. Sekarang kita 10. 10 ada ayat 1, 2, 3, 4. Sudah kita selesaikan. Sekarang kita lihat ayat 5 ya. Ayat 5. Ini tentang harga perolehan ya, bagi yang menerima, bagi yang mengalihkan ya. Apabila terjadi pengalian harta sebagaimana pasal 4 ayat 3 huruf C. Kalau di atas ada huruf A, ada huruf B. Huruf A ini untuk bantuan sumbangan hibah. Huruf B ini warisan. Huruf C ini adalah 4 ayat 3 ya. 4 ayat 3 ini mengatur non objek pajak ya, penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, salah satunya adalah huruf C ini. Apa huruf C itu? Adalah setoran modal ya. Setoran modal ke perusahaan ya, perusahaan atau PT yang menerima setoran modal. Bagi PT kan itu bukan penghasilan. Jurnalnya kan kas, bank, aset, kreditnya itu ekuitas. Kreditnya bukan penghasilan, bukan pendapatan ya. Nah, pajak juga sama, mengatur bahwa setoran modal itu bukan merupakan penghasilan, non objek pajak. Nah, di sini diatur ketika setoran modalnya itu bukan berupa tunai, in bank lah ya, berupa aset ya. Misalnya nih, misalnya PTA nih, PTA setor modal ke PTB. Setor modal ke PTB ya. Yang dia setorkan adalah apa ini? Mobil ya. Oke, bagus ya gambarnya ya. Mobil nih, PTA punya mobil ya. Menjadi setoran sahamnya. Setoran sahamnya ke PTB. Lalu dapatlah dia saham senilai misalnya 1 miliar. 1 miliar nih dapatnya nih. Dan dimasukkan ke PTB, dia terima 1 miliar. Nah, sekarang bagaimana pencatatannya terkait dengan harga perolehannya ya? PTB mencatatnya bagaimana? Misalnya nih, harga beli waktu si A ini ya, si A belinya misalnya 5 miliar. Ini mobilnya anti peluru, jadi 5 miliar ya. Lalu akumulasi penyusutannya Misalnya akumulasi penyusutannya adalah 3 miliar. Maka nilai bukunya 2 miliar. Jadi si A ini punya nilai ekonomi 2 miliar. Kemudian diberikan kepada si B, lalu dia dapatkan saham senilai nominal 1 miliar. Ya. Berarti mobil itu dihargai cuma 1 miliar. Padahal nilai bukunya 2 miliar. Nah, sementara ini harga pasarnya sendiri itu 4 miliar. Luar biasa nih mobilnya nih. Ya, mobilnya ini antik soalnya sudah ditembak di berbagai macam sisi ya. Ya, jadi mahal nih harganya. Ini NFT ya, NFT maksudnya. Oke ya, maka si B akan mencatat begini nih. Si B ini kan neracanya. Masuklah dia aset mobil. Senilai berapa? Senilai harga pasar. Dia harus catat harga pasar. Maka di neraca muncul 4. Senilai harga pasarnya mobil. Setoran modal. Ya. Karena jelas di sini nih. Apabila terjadi pengalian harta, 4 ayat 3 huruf C, ini setoran modal. Maka dasar penilaian harta bagi yang menerima, bagi si B adalah harga pasar. Bukan nilai buku. Maka dia 4 di situ. Lalu si B itu pengorbanan berupa di ekuitasnya itu ada modal tambahannya adalah senilai nominalnya 1M nih. Dia keluarkan saham 1 miliar. Ya toh? Lalu kelebihannya apa ini? Dia dapat mobil 4 miliar, tapi pengorbanan dia cuma saham 1 miliar. Berarti di sini ada agio saham nih. Ada agio saham. Ini modal saham ya. Nah, agionya adalah 3.
Jadi si B ini akan mengakui ada agio saham senilai 3. Karena saham yang 1 miliar, dia dibayar mobil seharga 4 miliar. Selebihnya merupakan agio saham. Ya, ini ayat 5. Ya, sekaligus saya lanjutkan ke ayat yang ke-6. Ya, biar tuntas. Ayat 6. Persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan, at cost, ya, harga perolehan, ya, dan dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama. Jadi metode perhitungan harga pokok itu kalau di akuntansi itu kan ada LIFO, ya, last in first out, ada first in first out, ada metodenya average, ya. Jadi pajak hanya mengakui pengakuan penilaian persediaan hanya menggunakan 2 metode ini. Silahkan pilih, ya, karena ini yang lebih fair, lebih wajar. First in, first out. Belinya tanggal 1, ya itu keluar duluan, ya. Asumsinya begitu. Kalau last in, first out, kalau last in, maka yang keluar duluan itu yang dihitung harga pada akhir bulan kita belanja atau akhir periode kita belanja, itu dianggap keluar duluan. Ya, ini tidak mencerminkan kondisi nilai stok yang wajar, yang sesungguhnya, yang realistis, ya. Maka metode yang bisa dipakai untuk untuk perpajakan, aturan pajak adalah metode FIFO atau metode rata-rata. Oke, demikian Bapak Ibu, pasal 10 sudah kita tuntaskan, ayat 1 sampai ayat 6. Silahkan kalau ada pertanyaan tulis dalam kolom komentar. Kalau ada yang lain, silakan diusulkan materi-materi apa yang Bapak Ibu ingin kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.